Shalom Heroes di seluruh Indonesia. Kali ini yuk kita sharing akan membahas tentang melihat, mendengar, dan memperkatakan. Saya mau ajak kita untuk membaca dari Matius 28 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Tetapi malaikat itu menjawab dan berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit, sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Dan segeralah pergi. Lalu katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dan lihatlah, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu." Maka dengan rasa takut dan sukacita yang besar, mereka cepat-cepat keluar dari kubur itu dan berlari untuk memberitahukan hal itu kepada para muridnya. Dan dari ayat yang kita baca tadi menjelaskan, mereka, Maria Magdalena dan beberapa orang rekannya, melihat ada malaikat di kubur tersebut. Dan mereka mendengarkan perkataan malaikat bahwa kubur Yesus sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Lalu Maria Magdalena dan rekan-rekannya bergegas untuk memberitahukan hal tersebut kepada para murid Yesus. Saya mau menceritakan satu kejadian waktu saya sedang berada di kantor. Ada seorang rekan saya di kantor yang sedang menyaksikan berita, membaca berita dari handphonenya. Setelah dia membaca berita tersebut, dia langsung memberitahukan, menceritakan apa yang dia lihat kepada kami yang ada di ruangan tersebut. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu juga yang akan kita perkatakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di hari-hari ini kita harus semakin bijaksana tentang hal apa yang senang untuk kita lihat dan untuk kita dengar. Tentu alangkah jauh lebih baik jikalau kita senang untuk melihat atau mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani atau menyaksikan konten-konten rohani yang tentunya akan memberkati kehidupan kita, juga akan membangun iman kita, supaya hal-hal yang positif atau firman Tuhan juga yang kita perkatakan di dalam keseharian kita, baik itu untuk kita pribadi ataupun untuk orang lain. Kita percaya saat kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan itu bukan hanya saja memberkati kehidupan kita pribadi, tetapi juga memberkati kehidupan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Saat ada orang lain yang memperkatakan hal-hal yang negatif tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita merasa cemas, maka kita akan memperkatakan firman Tuhan bahwa kita disertai, kita dijagai Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita dipelihara Tuhan dengan sempurna, penyertaannya nyata atas kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati, kita adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin.